6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ini yang ketiga kali ya. Yang kedua itu berhasil yang dan sudah dilakukan proses hukum. Ada 5 sebenarnya yang kita targetkan dalam indikator kinerja utama, tapi yang berproses ini hanya 3 yang baru masukkan. Selamat pagi dari Jalan Limbawolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. BKSDA Bau-Bau translokasi puluhan satwa tanpa dokumen ke kota asalnya Pulau Maluku. Sebanyak 3 pengembang akan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan ke pemerintah kota Bau-Bau tahun 2024 ini. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 16 Juli 2024 bersama saya, Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. BKSDA Bau-Bau translokasi puluhan satwa tanpa dokumen ke kota asalnya Pulau Maluku. Temuan satwa liar tanpa dokumen di kota Bau-Bau selama Januari hingga Juni terhitung 3 kali dan 2 kasus diantaranya tanpa pemilik. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Puluhan satwa liar yang secara ilegal masuk di Pelabuhan Murum Kota Bau-Bau akhirnya dikembalikan ke tempat asalnya. Satwa yang didominasi oleh burung ini akan ditranslokasi ke habitatnya di Pulau Maluku. Translokasi satwa ini menggunakan KM Debon Solo tujuan Maluku atau Ambon pada 14 Juli pukul 20 WITA tadi malam. Petugas BKSDA Sultra turun langsung mengantar dan langsung menyaksikan pelepasan satwa tersebut di daerah asalnya. Total satwa endemik Maluku dan Papua ini mencapai 30 ekor, terdiri dari 28 unggas dan 2 ekor walabi atau kanguru kecil. Sebelumnya seluruh hewan dilindungi ini diamankan 2 bulan lalu di atas kapal PT Pelni oleh jajaran petugas pengamanan pelabuhan, mulai dari kantor Kesyahbandaran atau KSOP Murhum, karantina hewan, kepolisian KP3, Pos TNI AL Bau-Bau, serta BKSDA Bau-Bau. Saat pemeriksaan, petugas hanya menemukan satwa liar di dek kapal tanpa pemilik. Rencananya satwa tersebut akan dibawa ke Pulau Jawa sesuai dengan arah kapal Pelni saat itu. Kepala BKSDA Sultra Sakrianto Jawiye dalam rilisnya di Kota Bau-Bau mengatakan penemuan satwa tanpa dokumen ini di Pelabuhan Murum terhitung sudah 3 kali dalam periode Januari hingga Juli 2024. Temuan kali ini terbesar karena jumlah satwanya jauh lebih banyak dan bervariasi. Ini yang ketiga kali ya. Yang kedua itu berhasil yang dan sudah dilakukan proses hukum dan sudah dijatuhkan vonis penjara. Ini kalau 2 bulan yang lalu dia ada 31 ekor dari jenis uri aru, kemudian ada bimayan, uri kepala hitam, ada 2 ekor walabi, kanguru kecil. Itu endemik Papua dan Maluku. Atas temuan berulang tersebut membuat BKSDA akan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk BKSDA Maluku agar satwa dilindungi di wilayahnya tidak kembali lalu lintaskan dan diperdagangkan secara ilegal. Ancaman hukuman bagi para pelaku tak tanggung-tanggung sesuai dengan Undang-Undang KSDA Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa kurungan 5 tahun penjara. Wade Nuliani, reporter RRI Bau-Bau, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Sebanyak 3 pengembang akan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan ke pemerintah kota Bau-Bau tahun 2024 ini. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Ada 5 sebenarnya yang kita targetkan dalam indikator kinerja utama, tapi yang berproses ini hanya 3 yang baru masukkan. Sebanyak 3 pengembang akan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas PSU perumahan ke pemerintah kota Pemkot Bau-Bau tahun 2024 ini. Semua PSU tersebut telah ditinjau lapangan dan memenuhi syarat untuk penyerahan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu mengatakan perumahan yang akan diserahkan PSU-nya yaitu New Capitano, Ratu Permai Residence, dan Erlangga. Ada 5 sebenarnya yang kita targetkan dalam indikator kinerja utama, tapi yang berproses ini hanya 3 yang baru masukkan.
yaitu New Capitano, kemudian Ratu Permai, dan Perumahan Erlangga. Itu kita sudah lakukan rapat oleh tim verifikasi dan penyerahan PSU. Amalia mengatakan tim verifikasi telah melakukan rapat dengan 3 pengembang tersebut membahas PSU yang akan diserahkan meliputi jalan, ruang terbuka hijau, masjid, dan sarana pendidikan. Selain itu, tim juga telah meninjau lapangan untuk melihat kondisi real PSU. Hasilnya, semua dinyatakan memenuhi syarat. Sudah sesuai data yang dia masukkan dengan kondisi existing di lapangan. Kalau sudah sesuai, kita akan lakukan penandatangan berita acara penyerahan PSU. Kemudian nanti wali kota selaku kepala daerah itu akan buat SK bahwa ini perumahan ini sudah layak untuk diterima PSU-nya. Terhadap PSU yang diserahkan ini, kata Amalia, Pemkot Bau-Bau bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan. Disperkimtan Bau-Bau mencatat perumahan yang PSU-nya telah diserahkan ke Pemkot Bau-Bau, yaitu Perumnas pada tahun 2022, Perumahan Wana Bakti tahun 2023, dan tahun 2024 ini yang akan menyerahkan PSU sebanyak 3 perumahan, yaitu New Capitano, Ratu Permai Residence, dan Erlangga. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Mengawali tahun ajaran baru, para peserta didik di Kota Bau-Bau akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Hal ini insya Allah akan memberikan dukungan semangat serta emosional yang sangat berarti bagi anak-anak kita. Menjadikan hari pertama mereka di sekolah sebagai pengalaman yang berkesan dan proses pembelajaran tahun ajaran baru 2024-2025 di Kota Bau-Bau resmi dimulai pada Senin 15 Juli 2024. Ribuan siswa-siswi kembali masuk sekolah. Begitu juga dengan para siswa yang baru masuk di seluruh satuan pendidikan baik TK, SD maupun SMP sederajat. Bagi peserta didik baru akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama beberapa hari ke depan. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi menyebutkan MPLS merupakan fase yang sangat penting di mana para peserta didik baru mulai masuk sekolah dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Untuk itu, jauh hari sebelum dimulainya MPLS, Rasman Manafi menginstruksikan seluruh sekolah baik jenjang PAUD hingga SMP untuk membenahi lingkungan sekolahnya masing-masing dalam menyambut peserta didik baru. saya juga mengajak kepada seluruh orang tua siswa yang turut mengantar putra-putrinya ke sekolah di hari pertama MPLS. Hal ini insya Allah akan memberikan dukungan semangat serta emosional yang sangat berarti bagi anak-anak kita. Menjadikan hari pertama mereka di sekolah sebagai pengalaman yang berkesan dan tak terlupakan hingga mereka dewasa. Saya berharap MPLS dapat berjalan dengan baik dan memberi kesan positif. Rasman Manafi mengatakan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025 telah berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk itu, Rasman Manafi mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta inklusif untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak bangsa. Saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta didik yang baru dan selamat bersekolah dan terus belajar untuk meraih cita-cita dan prestasi di masa depan. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Baik, kita ke berita yang terakhir. Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio bagi anak di bawah umur 8 tahun akan dimulai serentak pada 23 Juli 2024. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi menyerukan pelaksanaan PIN Polio dapat sukses dengan prinsip bekerja bersama. Lewat imbauannya, PJ Wali Kota Bau-Bau meminta seluruh masyarakat dapat berperan aktif datang ke posyandu maupun pos-pos pelayanan imunisasi terdekat agar mendapatkan 2 tetes vaksin polio.
Menurut Rasman, penyakit polio tidak dapat diobati, namun bisa dicegah dengan imunisasi, sehingga penting bagi seluruh masyarakat memastikan buah hatinya mendapatkan imunisasi selama program PIN Polio 2024 mulai 23 Juli hingga awal Agustus mendatang demi melindungi anak dari kelumpuhan atau kecacatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bau-Bau Lukman dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, polio adalah salah satu penyakit menular yang sangat berbahaya terutama bagi anak-anak. Virus polio dapat menyebabkan kelumpuhan atau kecacatan seumur hidup atau permanen dan bahkan hingga kematian. Karena itu, sebagai upaya pencegahan melalui imunisasi sangatlah penting. Indonesia dikategorikan wilayah risiko tinggi penularan polio berdasarkan penilaian risiko menggunakan standar yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, sehingga diperlukan pemberian imunisasi secara masif melalui kegiatan Pekan Imunisasi Nasional Polio dengan cakupan tinggi dan merata untuk memutus transmisi virus polio. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BKSDA Bau-Bau translokasi puluhan satwa tanpa dokumen ke kota asalnya Pulau Maluku. Sebanyak 3 pengembang akan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan ke pemerintah kota Bau-Bau tahun 2024 ini. Demikian Warta Kapten pagi hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.